Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yusuf. Kali ini kita akan belajar kimia pada topik hidrokarbon. Saya tulis dulu judulnya hidrokarbon. Hidrokarbon. Adik sekalian, anak sekalian, hidrokarbon ini terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan karbon. Hidro merujuk pada hidrogen, sedangkan karbon merujuk pada karbon. Jadi apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari C dan H saja. C dan H saja. Nah, yang kita pelajari pada senyawa hidrokarbon ini ada tiga kelompok ya. Ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok alkana. Kelompok kedua alkena. Kelompok ketiga alkuna. Perhatikan, ana belakangnya ana ya, terus ena dan una. Alkana, alkena dan alkuna. Perlu kita ketahui, masing-masing alkana, alkena, alkuna ini memiliki ciri khas yang berbeda. Pada alkana, ikatan C dengan C-nya ikatan tunggal. Sedangkan pada alkena ada satu ikatan rangkap C dengan C, ikatan rangkap dua. Perhatikan cara penulisannya seperti sama dengan. Sedangkan alkuna ada ikatan rangkap tiga. Alkana, alkena, alkuna. Nah, dari sini kita nanti akan mengetahui rumus umum molekul. Saya tulis RUM, rumus umum molekul. Apa rumus umum molekul alkana? Yaitu Cn H2n plus 2. Contoh misalkan kalau C-nya 4, hanya berapa? 2 kali 4 8 ditambah 2 10, berarti C4H10. Bagaimana kalau C-nya 5? C-nya 5 tentunya hanya 12. Bagaimana kalau C-nya 6? Tentunya hanya 14. Apa nama C pada 10? Namanya adalah butana. C5H12 pentana. C6H16 heksana. Untuk nama metana sampai dekana Anda bisa lihat di modul yang sudah ada. Kita lanjutkan ke alkena. Alkena, kalau tadi pada alkana rumus umumnya CnH2n plus 2. Pada alkena rumus umumnya, perhatikan CnH2n. Jadi hanya selisih 2. Di sini plus 2, di sini tidak ada 2. Nah, kita misalkan kalau C-nya 2, maka hanya 2 kali 2, 4. Nah, lihat. Kalau C-nya 3, tentunya hanya 6. Misalkan C-nya 7, maka hanya 14. Apa nama C24? Namanya adalah etena. Kalau C-nya 36, namanya adalah propena. C716 namanya heptena. Perhatikan, namanya berakhiran ena. Beda lagi dengan alkuna, rumus umumnya CnH2n-2 dikurangi 2 lagi dari alkena. Contoh misalkan C8H, perhatikan, 8 kali 2 16 dikurangi 2 14, berarti C8H14. Kalau C-nya 9, tentunya hanya 9 kali 2 18 dikurangi 2 16. Apa namanya? Namanya adalah oktuna. C9 16 namanya adalah nonuna. Bagaimana kalau C-nya 2? Tentu hanya 2 kali 2 4 dikurangi 2 saja. Ini namanya etuna. Perhatikan. Kalau C-nya 2 pada alkena namanya etena. Kalau C2 pada alkena namanya etuna. Nah,
ada dua cabang dengan nomor yang sama, maka kita harus pilih cabang terbanyak. Cabang terbanyak harus memperoleh nomor terkecil. Yang ketiga, namai. Nah, sebelum kita terapkan di penamaan, kita harus tahu dulu cabang ya. Cabang ini punya simbol R. Dengan rumus umum molekul CnH2n plus 1. Beda dengan alkana, beda tipis. Alkana CnH2n plus 2, sedangkan alkil CnH2n plus 1, selisih 1. Namanya alkil ya, cabang ini kita beri nama alkil. Rasakan dulu. Alkana akhirannya ana, sedangkan alkil akhirannya il. Maka ana diganti il. Contoh kalau C-nya 1, maka hanya 3. Di sini ada pengait ya, anak sekalian, pengait. Ini namanya adalah metil. Akhirnya il. Bagaimana kalau C-nya 2? C-nya 2 seperti ini. Nah, sekarang perhatikan ya. Atom C tangannya 4. Saya ulangi, atom C tangannya 4. Kalau kita ingin membuat etil, ini nanti namanya etil ya. Bagaimana melengkapi hanya il itu mesti ada pengait. Nah, ingat tadi C tangannya 4. Untuk C yang saya tunjuk ini tangannya sudah ada 1 sama 2, berarti kurang 2, tambahi H2. C yang saya tunjuk berikutnya tangannya masih 1, berarti kurang 3, maka diberi H3. Maka rumus seperti ini, seret CH2 seret CH3 namanya etil. Bagaimana kalau ingin membuat propil? Perhatikan, propil C-nya 3 seperti ini ya. C-nya 3. Bagaimana melengkapi H-nya? Yang satu ini C tangannya sudah 2, berarti kurang 2, CH2. Ini juga tangannya sudah 2, berarti dikasih H2. Berarti kan ini C-nya masih 1, kurang 3, H3. Maka namanya adalah propil. Bagaimana seperti ini? Perhatikan, AW, ini AW ya, pengait C ke bawah, kanan C. Nah, seperti ini. Ini juga propil, cuma yang propil yang pertama ini pengaitnya di ujung. Sedangkan yang di sini pengaitnya di tengah. Ini namanya isomernya. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama nantinya, tetapi rumus struktur yang berbeda. Cara atom-atomnya yang berbeda berdekatan. Nah, ini kayak seperti ini, cara atom berbeda. Ini pengaitnya di ujung, ini pengaitnya di tengah. Namanya ini nanti adalah isopropil ya, isopropil. Bagaimana hanya H3 H saja supaya C tangannya 4, 1, 2, 3 kurang 1. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal berikut ini. Oke, mari kita lihat contoh soal berikut ya, cukup panjang ya. Nah, ini adalah alkana. Bagaimana memberi namanya? Anda lihat dulu ya. Tadi langkah pertama kita tentukan rantai utama. Rantai utama itu terpanjang, artinya paling panjang. Coba Anda amati ini. Rantai utama terpanjang itu artinya gini. Terpanjang itu dari ujung ke ujung. Saya ulangi, terpanjang dimulai dari ujung ke ujung. Nah, ini ada ujung. Nah, sekarang mana yang terpanjang? Apakah di sini ada ujung terpanjang? Oh, tidak, karena ada yang lebih panjang. Di sini kan cuma 1 ya, di sana lebih banyak. Apakah ini sama panjang? Ya. 1, 2. Kalau ini, apakah C yang saya tunjuk sama yang ini sama panjang? Ya, perhatikan.
1, 2, 3. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2, 3. Artinya di sini ada beberapa kemungkinan rantai yang sama panjang. Tadi saya sampaikan kalau ada 2 kemungkinan rantai yang sama panjang, kita pilih rantai dengan cabang terbanyak. Saya ulangi, kalau ada 2 rantai yang sama panjang, kita pilih rantai dengan jumlah cabang terbanyak. Untuk sisi bawah sama kanan ini identik, 1, 2, 1, 2 identik. Untuk dengan kiri 1, 2 ini tidak identik, tidak sama. Tidak sama di mana? Kalau dari kiri berarti kan 1, 2, nomor 2 kosong, nggak ada apa-apa. Dari bawah ke kanan 1, 2, 1, 2 ada cabang. Maka kita pilih rantai utama dengan jumlah cabang terbanyak, yaitu dari kiri atau dari kanan, terserah Anda. Seandainya dari bawah ya, dari bawah. Nah, ini rantai utama. Nah, ke sana alirannya ke kanan. Nah, ini ya. Dari sini gimana? Kalau ke atas nggak mungkin ya, kurang panjang dia ke kanan. Nah, dari sini coba Anda lihat. Setelah dari sini kalau ke atas dapat 1, ke bawah cuma 2, kalau lurus dapat 3. Tentu lebih panjang lurus. Ini maksudnya rantai utama itu rantai C terpanjang. Jika ada 2 rantai yang sama panjang, kita pilih rantai utama dengan cabang terbanyak seperti ini tadi. Nah, gugus-gugus selain rantai utama kita anggap, kita namakan dengan cabang. Jadi ini cabang. Ini cabang. Nah, apa nama cabangnya? Ya, AWAW, TH2 jadi kan namanya etil. Ini juga cabang. Apa namanya? Metil. Ini juga cabang. Apa namanya? Etil. Ini juga cabang namanya metil. Ini juga cabang namanya metil. Rantai utama sudah kita tentukan. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah penomoran. Bagaimana kaidah penomoran? Pada penomoran, cabang harus memperoleh nomor terkecil. Sudah kita peroleh 2 ujung, ujung bawah dan ujung kanan. Kalau dari bawah 1, 2 ada metil, dari kanan 1, 2 tidak ada cabang. Maka penomoran jelas dari bawah, karena cabang metil dari bawah memperoleh nomor terkecil yaitu nomor 2. Nah, bagaimana kalau seandainya 2 cabang nomornya sama dari kiri kanan? Tadi kaidahnya cabang terbanyak harus memperoleh nomor terkecil. Ada yang tanya lagi mungkin, bagaimana kalau sama banyak? Kalau sama banyak, cabang yang ditulis dulu harus memperoleh nomor terkecil. Nah, bagaimana penulisan cabang? Perhatikan. Etil ini E, metil M, etil E, metil M, metil M. Yang didulukan adalah etil. Kenapa? Karena etil awalnya E, A, B, C, D, E. Jadi setelah E baru M. Mari kita beri nama. Setelah nomor kita beri nama. Di sini ada etilnya sebanyak 2, yaitu nomor 3 sama 5. Maka kita tulis 3,5 di etil. Di sini ada awal di. Apa artinya di? 2. Ada 2 etil. Di mana dia? 3 sama 5. Cabang etil sudah kita tulis. Dilanjutkan metil. Nomor 2, 4, 5. Trietil. Sebanyak tri ya. Karena 3. Bagaimana kalau 4? Kalau 4 tetra. Kalau 5 penta. Kalau jumlah cabangnya 2 di. Kalau 3 tri. Kalau 4 tetra. Tetra. Kalau 5 penta dan seterusnya. Ya. Ini merupakan nama cabang. Ini nama cabang. Saya tulis nama cabang. Karena kalau mengerjakan nggak usah ini, nggak usah ya. Nggak usah ikuti nggak usah. Trietil. Terus altananya 8. Namanya apa? 8 oktana. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Seperti ini penamaan